Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu ilaihin nusyur. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Sebelumnya saya monitor dulu apa suara saya jelas terdengar sama Bapak Ibu-ibu? Baik, terima kasih. Yang saya hormati partisipan seluruh yang hadir pada malam ini, khususnya Komplek Alfinia ya. Benar ya? Iya, Depok. Kemudian seluruh jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Apapun jalannya, kita tetap dianjurkan mencari ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik melalui langsung maupun tidak langsung. Memang kalau langsung itu keberkahannya tersendiri. Tapi karena kita dalam kondisi masih dianggap pandemi, maka kita membatasi diri dengan kajian seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, memberkahi pertemuan kita dan Allah memberi pahala. Amin. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Jemaah rahimakumullah, saya menggunakan laptop tapi sepertinya agak hang ya. Makanya slide-nya agak susah munculnya. Saya menggunakan HP sementara. Nanti kalau laptopnya kembali stabil, kita akan kembali melihat slide-nya. Baik, tema kita hari ini, ketika waktu sudah disia-siakan. Ketika waktu sudah disia-siakan. Jamaah rahimakumullah, waktu ini, manusia ini hidup atas 3 dimensi waktu ya. Pertama, masa lalu. Yang kedua, masa sekarang. Yang ketiga, masa yang akan datang. Masa lalu itu kenangan. Masa sekarang adalah kenyataan. Dan masa yang akan datang adalah hayalan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari masa lalu dia terapkan pada masa sekarang, dan untuk dia rencanakan kepada masa yang akan datang. Itulah orang yang baik sebenarnya dalam frame agama kita. Dalam Islam, waktu itu sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Makanya dalam surat yang sering kita lihat, surat ini sangat terkenal ya. Suratnya surat Al-Asr. Bunyinya kita sudah tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر. Pertama kita lihat redaksi kalimat ini ya. Wal asri, tulisannya begitu. Wal asri. Kalau dia wal asri, ujung kalimatnya ri, bukan wal asru, wal asra, tidak, tapi wal asri. Berarti kalimat ini wawunya yang di depan itu adalah namanya waw sumpah. Ya, ciri-ciri waw sumpah, kalimat setelah waw itu harus baris bawah. Wal asri, wal fajri, wal qamari, wasyamsi. Jadi kalau ada kalimat setelah huruf waw, jika ada sebuah kata setelah huruf waw,
maka kita pastikan waw yang di depan itu namanya waw sumpah atau waw al-qasam. Yang fungsinya, yang belajar bahasa Arab tentu tahu, fungsinya adalah sebagai huruf jar atau khafad. Ya, baik. Wal asri. Kalau dia wal asru, berarti wawnya itu bukan waw sumpah, namanya waw istinaf. Wal asru, wal fajru, wasyamsu, wal qamaru. Kalau ujungnya setelah waw itu hurufnya bunyinya u, berarti kita katakan wawnya bukan sumpah. Ini wal asri. Berarti ini Allah bersumpah. Ya. Jamaah rahimakumullah. Bersumpah itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Kata Nabi, man halafa falyahlib billah. Barang siapa, kata Nabi, bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah. Jadi salah kalau orang bersumpah begini ya. Demi Allah dan Rasul, saya tidak mengambil uangmu. Rasulnya buang. Harus satu aja. Demi Allah, aku bersumpah. Tidak boleh demi Allah dan Nabi, demi Allah dan Rasul. Salah ya. Saya sering mendengar itu kadang-kadang. Demi Allah dan Rasul saya nggak ngambil. Dia bersumpah, tapi ikut Rasulnya. Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasul itu makhluk. Kata Nabi, man halafa falyahlib billah. Barang siapa ingin bersumpah, kata Nabi, maka dia harus bersumpah hanya kepada Allah. Sudah? Nabi melarang kita bahwa kita bersumpah kepada selain Allah. Tiba-tiba ke Allah bersumpah kepada makhluknya. Jadi kita ini dilarang bersumpah kepada makhluk ya. Contohnya begini, ada orang mengatakan, demi Ka'bah saya tidak ngambil uangmu. Demi Masjidil Haram saya tidak boleh, hukumnya haram. Bersumpah kepada makhluk hukumnya haram. Tapi tiba-tiba Allah bersumpah kepada makhluk. Wal asri, demi masa. Masa itu kan makhluk, situasi, keadaan. Berarti masa itu makhluk. Kenapa Allah bersumpah? Begini, ada dua alasan. Pertama alasannya Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Allah itu kalau melakukan sesuatu, tak ada yang menanyanya. Siapa yang menanyakan salah benarnya Allah? Tak ada. Tidak ada Allah meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya kepada makhluk, tak ada. Jadi itu pertama. Yang kedua, jika Allah bersumpah kepada makhluk, di situ kata para ulama berarti menunjukkan ada di situ anjuran pentingnya kita, yaitu untuk memperhatikan makhluk itu. Saya ulangi, jika ada di Quran ya suatu kalimat dimulai dengan kalimat sumpah seperti wal asri wal fajri, berarti di situ maksudnya Allah ingin agar manusia memperhatikan karena hal itu penting bagi manusia. Ya, seperti alif lam mim, namanya harful muqatta'ah ya. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, toha. Itu kata para ulama, jika ada Quran dimulai dengan kalimat begitu namanya harful muqatta'ah, berarti ada pesan yang penting Allah sampaikan. Makanya alif lam mim langsung kepada kalimat yang penting Allah sampaikan. Baik, kita kembali ke pangkal. Apa sumpah Allah itu? Wal asri, demi asr. Asr itu ibu-ibu bapak, asli dasarnya ya. Asli dasar arti wal asr itu artinya perasan. Saya ulangi, perasan. Saya dulu mahasiswa di Mesir, ada toko jualan asr qasab, perasan tebu, asr mango, perasan mangga, asr bertukal, perasan bertukal itu jeruk, asr apa lagi? Abu Syaukin itu bapaknya durian berarti. Abu Sya'rin bapaknya rambutan berarti. Itu ya. Jadi apa arti kata asr? Demi perasan. Apa maksudnya? Demi perasan di sini maksudnya manusia itu harus memeras waktunya, diperasnya waktunya agar menghasilkan saripati kehidupan yang bermakna. Bagaimana cara merasnya maksudnya? Dia harus betul-betul memperhatikan untuk apa dia selama berjam-jam hidup hari-hari ini. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, ini yang dinasihati sama Ibnu Mas'ud ya.
Kata dia begini, al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang, illam taqta'hu qat'ak. Kata Ibnu Mas'ud, jika engkau tidak bisa memotong-motong waktumu, nanti waktu itu yang akan memotong-motongmu. Nah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan waktu itu. Coba saudara kita muhasabah, ini tema begini nih, saya berdoa kepada Allah dan munajat ketika saya menyampaikan, saya bukanlah termasuk paling bagus memanfaatkan waktu ya. Tapi kita lagi memperbaiki diri kita ini ya. Kita lagi memperbaiki diri kita. Kita ini hidup dalam waktu-waktu sekarang ini. Ya, makanya Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan wal asri, demi prasangka, innal insana lafi khusr, semua manusia itu kata Nabi merugi. Siapa saja merugi. Ya. Itu apa namanya? Statement Allah ya, seperti begini. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini kata Nabi terlaknat dan apa saja di dunia ini kata Nabi terlaknat. Di sini Hasan, Imam Tirmizi, Imam Ahmad. Dunia ini terlaknat, apa saja di bumi ini kata Nabi terlaknat. Kecuali 4. Pertama, zikrullah. Orang yang selalu mengingat Allah, dia keluar dari kategori laknat. Yang kedua, waman walah. Orang yang selalu menjadikan Allah sebagai walinya, sebagai pelindungnya, tempat dia mengambil inspirasi Allah itu, Quran dan hadisnya. Dia keluar dari laknat Allah. Yang ketiga yang tak dilaknat oleh Allah, alim. Orang-orang yang mengajarkan agama kebaikan. Mereka ini guru-guru para ulama keluar dari laknat Allah. Yang keempat kata Nabi, wa muta'allim, dan muridnya, jamaah yang ngaji. Ini kata Nabi keluar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pangkal. Semua manusia ini rugi. Perhatikan ibu-ibu bapak yang paham bahasa Arab, di situ digunakan dalam bentuk isim nakirah. Innal insana lafi khusri. Jadi khusri itu tidak ada alif lamnya. Tidak lafil khusri. Bukan begitu kan? Yang ada lafi khusri. Nah, dalam bahasa Arab dijelaskan jika satu kalimat disebutkan tanpa alif lam di depannya, berarti kalimat itu dimaksudkan isim nakirah bersifat umum. Semua manusia siapa saja dianggap manusia itu rugi. Sebentar, saya mohon maaf. Ya. Ya. Alhamdulillah laptopnya kembali normal. Saya pantau sekali lagi, suara saya jelas terdengar. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Sampai mana tadi kita ngobrolnya itu? Ada yang ingat? Lafi khusrin. Khusrin. Ya, digunakan khusrin. Jadi semua manusia itu merugi mereka. Siapa saja, tua, muda, kecil, besar, kaya, miskin, pejabat, atau siapa saja. Kecuali kata Allah, illal istisna namanya. Illa itu istithna, pengecualian. Amanu, perhatikan ya. Wa amilus solihat. Beriman, beramal soleh. Udah, coba perhatikan ini, urutan ini, nanti ada ungkapan yang ingin saya sampaikan. Kecuali yang beriman, satu, itu sikap batin namanya. Batin dia baik, bagus, jujur kepada Allah. Yang kedua, setelah sikap batinnya bagus, dia harus aplikasikan melalui apa itu? Wa amilus sholihat. Dia harus beramal soleh. Jangan dia mengaku beriman, tidak sholat umpamanya. Sikapnya. Terus setelah itu, setelah dia bagus imannya, dia sudah beramal soleh, wa tawasau bil haqqi. Dia jangan beragama buat dirinya sendiri, jangan soleh sendiri. Dia harus sampaikan kebaikan itu pada orang lain. Sudah? Jadi ada anjuran dakwah ini.
Ini orang yang kategori tidak merugi, dia harus berdakwah. Saya ulangi, ayat ini menjelaskan manusia yang dianggap Allah tidak merugi, watawasau bil haqqi, dia harus mau bernasihat dengan orang, tidak harus tausiah ya. Pokoknya orang kalau salah tegur, ajak berbuat baik. Jadi tidak bisa kita beramal baik sendiri di kamar, sendiri beramal soleh. Tidak, harus ajak orang. Terus watawasau bis sabri, ini sikap terakhir. Dan ketika engkau mengajak orang ke jalan Allah, ada di antara mereka yang tidak suka kepadamu. Di situ engkau harus bersabar, kata Allah. Tipe manusia. Perhatikan berikutnya kesimpulannya, Imam Syafi'i menjelaskan. Ini penting ini. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i menjelaskan, jika tidak turun lagi ayat Al-Quran kata Imam Syafi'i tak turun lagi. Kecuali cuman ayat ini, lakafatah. Kata Imam Syafi'i, udah cukup surat ini. Saya ulangi, kata Imam Syafi'i, jika Quran tidak turun lagi, cuman turun Quran kepada Nabi umpamanya surat ini doang. Oke, doang deh ya. Surat ini saja yang turun, kata Imam Syafi'i, sudah cukup cara kita beragama, sudah cukup cara kita jadi orang yang baik dan soleh, sudah cukup memasukkan kita ke surga. Kenapa? Muatannya luar biasa ini ayat. Pertama saya beriman, sikap batin saya sudah soleh, bagus. Setelah itu saya jawantahkan iman saya beramal soleh. Setelah itu saya ajak orang supaya beramal soleh. Ketiga itu ya, watawasau bil haqqi. Setelah itu saya pun kemudian menyampaikan tetap kebenaran dalam kondisi bersabar terhadap tingkah laku manusia, terhadap ajakan itu. Cukup sudah. Tapi turun juga An-Nisa ya, surat-surat itu, surat poligami, macam-macam lah ya. Macam-macam surat supaya memperkaya khazanah ajaran syariat kita ini. Baik, saya teruskan dulu slide kita ini. Berapa menit lagi waktu saya? Masih mukadimah ya? Perhatikan ibu-ibu, lihatlah kita ini hidup. Ya, kita ini hidup dengan hari-hari kita hidup. Kita lihat, kita ini sudah tidak. Jadi kata Imam Qurtubi begini ya, kata Imam Qurtubi, orang itu dianggap sudah tua jika dia sudah berusia 40 tahun ke atas. Nah, ada tua itu. Coba kalau Nabi Muhammad usianya berapa meninggal? 63 tahun. Kalau Bapak sekarang berusia 50 tahun, ibu-ibu, itu kan kira-kira 2 kali pilkada lewat ibu Bapak itu. Lebih kurang kan? Nah, cepatnya waktu itu. Dan sekarang ini lihat, dan meninggal itu tak melihat sehat dan bugar. Kita lihat umpamanya yang meninggal sekarang ini para ulama itu. Umpamanya Ustadz Arifin Ilham, 40 berapa? 47 ya. Subhanallah, terlalu muda. Syekh Jabir 44, terlalu muda. Kiai Haji Zainul MZ 59. Kata Nabi, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Kata Nabi, umur umatku ini, kata Nabi, tak jauh-jauh dari angka 60-70. Kata Nabi, umur umatku ini tak jauh-jauh dari angka 60-70. Jarang sekali, kata Nabi, yang melampaui 70 itu. Jadi jangan dibuang. Sebab begini saudara jemaah. Sebab kalau kita waktu ini kan terus berjalan ini. Terus berjalan dia. Makanya nanti kata Ibnu Abbas, wahai Ibnu Adam, kata Hasan Basri ya, kalian itu kumpulan-kumpulan hari dia. Kumpulan hari. Lihat, dulunya anak-anak, sekarang sudah pada punya anak. Iya kan? Kan nggak terasa nih, kenangan-kenangan masih sekolah, masih terngiang, ya. Tapi begitulah kita ini hidup dulu. Mulai rambut memutih, mulai ada ubat, mulai ada keriput, mulai penyakit timbul, mulai cepat lelah, mulai ada makanan yang dipantang-pantangkan. Itu kan warning itu. Warning bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita petunjuk tentang bahwa kita ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan ayat yang di depan ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini keluhan orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul 'adzabu fayaqulul ladzina zalamu. Apa? Wa anzirin nas. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada manusia tentang hari yang akan datang, yang hari itu dipenuhi dengan azab Allah terhadap orang-orang yang zalim. Lalu orang zalim tadi ketika diazab dia mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'i rusul. Ya Rabb, kembalikan kami meskipun dalam waktu yang sedikit. Nah, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan mengikuti Rasul. Udah terlambat sudah. Jadi begini, nanti di akhirat itu Ibu Bapak, ada 2 ekor kambing disidang oleh Allah. Salah seekor kambing itu patah tanduknya. Allah tetap menegakkan keadilan. Kata Allah, limadza tukthirul qarn? Kenapa engkau patahkan tanduk temanmu itu? Jawabannya ya. Ya Allah yang mengerti ya. Sudah. Setelah itu ditegakkan keadilan. Ditegakkan keadilan setelah kenapa patah? Akhirnya Allah bertanya kepada kambing yang mematahkan, ditegakkan keadilan. Lalu fasammayhu ila turab. Setelah selesai, mereka diratakan jadi tanah. Begitu jadi tanah, penduduk mahsyar ini ketakutan mereka. Penduduk orang kafir ya, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, ya Allah jadikan kami tanah kayak kambing itu. Kenapa? Karena mereka mendengar takadu tamayyazu minal ghaiz. Dentuman neraka kedengaran. Hampir saja neraka itu pecah karena marah. Dan situasi itu menakutkan bagi mereka sehingga mereka minta, mengapa sih mereka? Ya Allah hidupkan kami sebentar aja. Mau ngapain? Kumpulin duit, memperbanyak harta. Apalagi? Mempertinggi jabatan. Tidak. Mereka pingin ini amal, pingin beramal aja. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana. Ini sekarang Ibu Bapak, ini surga lagi murah ini. Bapak Ibu mau duha banyak-banyak silakan. Tahajud banyak-banyak silakan. Infak banyak-banyak silakan. Zikir-zikir baca. Ini lagi royal Allah. Lagi diskon. Surga lagi murah. Kapan surga itu terasa mahal? Nah, ketika sudah di tenggorokan ini. Udah mau meninggal dia. Kata Nabi, innallaha la yaqbalu taubatan ma lam yugharghir. Allah tidak akan menerima taubat seseorang jika sudah di sini lehernya itu. Ruhnya sudah di leher. Udah mau mati dia. Udah nazak. Nah, sekarang ini jangan disia-siakan ini. Tidak ada, Pak. Saya kasih titik poin dulu ya. Tidak ada penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang nanti diazab oleh Allah. Saya ulangi. Tidak ada nanti penyesalan yang sangat disesali oleh orang-orang yang diazab oleh Allah nanti di akhirat, kecuali mereka, kenapa aku tak memanfaatkan usiaku? Kenapa aku tidak memanfaatkan waktuku? Ya, itu. Maka Rasulullah bersabda begini, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba. Kata Nabi, tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam di akhirat nanti kecuali ditanya 4 perkara itu, kata Nabi. Pertama kata Nabi, an umrihi fima afna. Usianya habis kemana? Kemana habis umurmu? Di mana dibuang? Di mana bawa usia-usia diberi oleh Allah ini? Kemana usiamu habis? Yang kedua, wa an ilmihi ma amila bih, punya pengetahuan agama, ngerti, diamalkan tidak? Apa sekedar ingin dipuji saja, dianggap orang pintar, ngerti agama, cerdas, cendekiawan, ustadz, tidak, ya? Harus diamalkan. Sedikit apapun ilmu kita, sebisa kita mengamalkan. 2. Yang ketiga kata Nabi, wa an jasadihi fima ablah. Badan ini Allah tanya ini, badanmu ini menua, merentak, beruban, keriput, lelah,
jantung, ginjal, semua ini ditanya oleh Allah. Kemana engkau pakai badan ini? Subhanallah. Dan kata Nabi begini, nanti Allah bertanya kepada kita itu, Bapak Ibu, kata Nabi, biduni terjemah. Tidak ada pun terjemah. Langsung Allah tanya berhadapan kita sama Allah itu. Nah, langsung ditanya oleh Allah. Jawab sendiri. Yang terakhir, wa an malihi min aina wa fima. Dan yang terakhir kata Nabi yang ditanya nanti adalah masalah hartanya, dapat dari mana dan diinfakkannya kemana. Nah, baik, untuk lebih memperpanjang waktu, bagaimana kiatnya agar kita memanfaatkan waktu bisa ini? Ya, baik, saya akan sebutkan ini. Satu, sadari. Ya, ini kiat ya, cara agar kita bisa memanfaatkan waktu. Sadari bahwa kalau kita menyia-nyiakan waktu, kita itu berdosa. Ya, habis waktu kita duduk nonton seperti ini, nonton apa itu? Nonton bola. Nah, kelihatan nggak gambarnya nonton bola itu, Pak Wingga? Ya, udah. Saya bukan mengatakan nonton bola itu haram atau tidak, tapi waktu dia berjam-jam habis duduk, apalagi Piala Dunia itu. Orang beriman, saya ulangi, saya sampaikan ya Pak, Bapak Ibu ya. Orang beriman itu min husnil mar'i tarkuhul ma la ya'ni. Tanda baiknya iman seseorang kata Nabi, dia meninggalkan sesuatu yang tak berguna buat dia. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Perhatikan kata Nabi, apa yang manfaat terhadap dirimu. Coba cek ini. Tapi saya dapat bola Pak, saya dengan bola itu dapat ilmu. Saya ilmu apa? Kalau ingin tahu siapa pemenangnya, mana pemain Liverpool, mana pemain umpamanya pemain Barcelona segala macam, kan cukup baca aja kita. Paling beberapa saat tahu kita ini pemainnya ini. Nah, ya striker backernya ini tahu kita. Tapi kalau berjam-jam, saya tidak mengatakan haram ya, hanya ini membuang-buang usia ini. Nah, atau umpamanya apa namanya? Nonton TV. Berlama-lama ada itu di antara ibu-ibu itu nonton ANTV, film India. Film India itu berjilid-jilid. Apa itu judulnya tuh ya? Yang kayak cerita-cerita itu tuh. Ya, ada cerita sore biasanya ibu nonton itu. Tinggalkan itu. Tak berguna itu. Bahkan itu bisa berdosa kita nontonnya ya. Orang menghibah, menggunjing gitu ya. Iri, dengki, fitnah dalam film itu. Ya, tinggalkan. Kita sebagai orang mukmin sekarang kita harus setting waktu kita ini. Tak lama kita hidup di alam ini. Ibu-ibu tahu, ibu bapak tahu, perhatikan ya. Perhatikan ini. Umur kita di dunia ini lebih pendek dibandingkan akhirat. Di akhirat saja kata Nabi, Imam Turmizi, Imam Ahmad. Di padang mahsyar saja. Ini belum ke surga, belum ke neraka ya. Di padang mahsyar saja kata Nabi, kita itu berdiri khamsina ama. Khamsina alf. Ya, kata Nabi, 50.000 tahun. Dalam kitab At-Targhib Imam Munziri dijelaskan, di padang mahsyar saja kita berdiri 50.000 tahun. 500 tahun saya sudah lama kita berdiri. Ya, 500 tahun atau 5.000 tahun. Ini 50.000 tahun. Kalau standar Nabi usia kita berapa? 63. Coba alam akhirat itu lebih panjang. Bawa bekal sebanyak-banyaknya, isi lemarimu sepenuh-penuhnya, isi gudangmu itu sebanyak-banyaknya. Nanti banyak stok mau bekalmu, ini perjalanan panjang. Perjalanan ini panjang, kata Nabi, kun fid dunya gharib. Nah, ini kata kunci juga ini. Kata Nabi, jadikan dirimu hidup di dunia ini kayak orang asing. Kayak bule itu bule, habis ke Indonesia, kira-kira tinggal di sini, kan pulang lagi dia, habis dia camping, habis dia melancong. Nah, kata Nabi, jadikan dirimu kayak pelancong di dunia ini. Supaya nggak terlalu mengempuk-empukkan diri, mengempuk-empukkan rumah, mengempuk-empukkan mobil. Bukan tidak boleh ya, terlalu menikmati. Rasulullah itu melarang kita at-tana'um. Kata Nabi, iyyaka wat-tana'um, jauhi bermewah-mewah, terlalu menikmati. Nah, sesungguhnya jika kalian mengaku hamba Allah, kata Nabi, tidak boleh terlalu menikmati begitu.
Ya. Udah. Itu 50.000 tahun padang mahsyar lamanya yang harus kita hadapi. Baik, itu kiat pertama ya. Jadi pertama tadi apa? Nah, ini ayatnya nih ya. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kata Allah, apakah kalian menyangka kalian itu saya ciptakan main-main, kata Allah. Kalian pikir saya ciptakan kalian ini, kata Allah, main-main. Ibnu Katsir menjelaskan, la tu'mar wa la tunha. Apakah kalian menyangka saya ciptakan kalian ini, kata Allah, tak diperintah, tak dilarang, seenak-enaknya enjoy aja. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka, kata Allah, kalian tidak akan kembali kepada saya? Saya tidak bertanya terhadap nikmat-nikmat saya. Wa amma bini apa tuh namanya? Summarat alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, kemudian kata Allah, Allah akan bertanya nanti kepada kita. Saya ulangi. Allah berkata, nanti saya akan bertanya kepadamu, kata Allah, kepada manusia. Kemana kalian memanfaatkan nikmat-nikmatku? Baik, kiat yang kedua berikutnya. Jadi anggap, apa tadi? Bahwa menyia-nyiakan waktu berdosa. Harus masuk ke mindset kita nih. Kalau saya membuang waktu nonton-nonton lama-lama, berdosa saya. Astagfirullahaladzim. Yang berikutnya, bagaimana kiatnya? Pak Wingga, berapa menit lagi waktu saya? 5 menit lagi, Tat. Baik, terima kasih. Berikutnya, sadari waktu yang hilang itu tidak akan terganti sampai kiamat. Ini ada namanya gapatar. Gerakan apa-apa entar. Gapatar ya. Apa itu? Sadari ibu bapak bahwa jika hilang waktu kita, itu tak bakal kembali lagi. Kalau ibu tak sholat duha tadi pagi, tak sholat duha, itu tak kembali lagi. Memang tadi memang hari Sabtu, ya hari Jumat tadi. Tinggal lagi Jumat depan kan ada Pak, tapi beda. Beda situasinya, beda rahmatnya, beda keadaannya. Jika Bapak tadi tak qobliyah Isya, tak ba'diyah Isya, tapi ba'diyah Isya masih bisa ya komentar ya. Nah, kalau Bapak umpamanya tak baca Quran seharian, tak bisa, terganti di qadha, tak ada, hilang aja, lewat aja dia, lewat aja gitu. Hilang begitu. Sampai kiamat itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling menghormati waktu-waktunya. Beliau tidak suka biasanya habis Isya, ya. Habis Isya itu beliau tuh tak suka ngobrol karena beliau mau qiyamul lail, tahajud, ya. Tapi ada satu dalil mengatakan begini, satu ketika salah seorang istri Nabi itu ngobrol-ngobrol dan bercanda-canda sama Nabi. Di malam hari, salah seorang istri Nabi itu bercanda-canda sama Nabi di kasurnya. Terus Imam Bukhari membuat satu judul, boleh bergadang dalam rangka menuntut ilmu. Dalam kitab Fathul Bari dijelaskan Sahih Imam Bukhari, dia membuat judul dari hadis cerita ini, cerita Nabi Muhammad ini bercanda-canda malam hari dengan istrinya dalam keadaan begadang. Beliau membuat judul Imam Bukhari, anjuran bergadang dalam rangka mencari ilmu. Ya, baik. Lalu berikutnya, sadari bahwa menyia-nyiakan waktu Anda sedang membuang umur. Sadari bahwa jika kita membuang-buang umur, membuang-buang waktu, membuang umur dia. Kita buang waktu kita, berarti kita membuang umur kita. Ya. Kita lihat dulu ungkapan Hasan Basri. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innama anta ayyam. Sesungguhnya kalian ini, wahai ibnu Adam, adalah kumpulan hari-hari. Betul kan? Kita kan kumpulan hari-hari kita. Senin, Selasa, Rabu ya, ada kita masuk dalam situasi hari itu. Ya, sesungguhnya kalian, kata Nabi, kumpulan hari-hari. Kata Hasan Basri, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Ketika hari satu harimu hilang dengan tidak beramal soleh, maka hilang sebahagian dirimu itu. Jadi kita sedikit-sedikit seperti
ada yang copot di badan tubuh kita ini. Tapi bukan tubuh bentuknya, ruh kita ini tenggang waktu. Jadi kita punya waktu di Allah ini, itu mulai gugur, copot sampai titik nol. Ada namanya syajarah ya. Jika syajarah itu ada sebuah pohon di Allah itu ya. Pohon itu jika sudah melayang daun, berarti hari itu ada yang meninggal itu. Ada yang wafat. Kalau banyak daun melayang berarti banyak wafat di dunia waktu itu. Ya. Saya terusin sebentar lagi Pak Wingga ya. Saya habisin sebentar. Sadari bahwa menyia-nyiakan waktu dapat menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Kalau kita membuang usia kita akan menyesal nanti di akhirat, di hari kiamat. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan dari depan, mereka rata-rata ingin beramal soleh. Tapi apa boleh buat? Nah, jadi mereka tuh begini Pak ya, saya kasih kunci sebagai penutup ya. Ya, ini sekarang kita akhirat ini tak terasa ya. Andaikan beginilah umpamanya, Bapak habis tahajud, tiba-tiba setiap tahajud satu uban Bapak jadi hitam. Saya ulangi, habis tahajud Bapak satu uban jadi hitam, jadi hitam rambutnya. Atau umpamanya begitu tahajud orang badannya fit, saya yakin orang rajin beribadah. Sebaliknya jika ada orang buat maksiat, setiap buat dosa gatal badannya. Buat dosa gatal, saya yakin orang tidak mau berbuat maksiat. Tapi kan surga neraka ini tak berasa. Bapak sholat begini, apa rasanya? Bapak sedekah, apa rasanya? Tapi Allah ingin menyadari kita menguji beriman kepada yang tak kelihatan. Coba yakini sesuatu yang gaib itu. Ini ujian kita ini. Ini nggak mudah begini nih. Kecuali orang kuat imannya ya. Dia percaya akhirat, tak nampaknya surga, tak nampak neraka, tak tahu akhirat, tak pernah melihat Nabi, kok percaya? Nah, makanya ayat pertama alif lam mim. Nah, saya bilang tadi kalau ada kalimat alif lam mim berarti ada cerita penting setelah itu. Apa itu? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di awal Allah sudah mengunci sebelum Allah menjelaskan ayat-ayatnya di belakang, ayat tolak, ayat jual beli, ayat perintah, ayat larangan, Allah kunci di depan. Ini kitab jangan ragu ya. Kata Allah, jangan ragu. Allah kunci dulu di depan. Soalnya nanti kalau tak dikunci di depan nanti orang ragu sholat, ragu berbuat baik, akhirnya dikunci. Ini kitab jangan ragu dan dia petunjuk bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan kepada moderator. Ya, jazakallah khairan Ustaz untuk penyampaian materinya. Mungkin ada satu pertanyaan ini Ustaz. Ya. Ada satu pertanyaan. Ya. Satu nih, biasanya banyak mungkin karena fokus dengan materi Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaannya, waktu-waktu utama, kapankah waktu-waktu utama untuk membaca Quran gitu, waktu-waktu yang lebih tepat untuk membaca Quran, waktu-waktu yang pas gitu. Dan jika ada dalilnya mohon disampaikan Ustaz. Itu pertanyaan dari salah satu jamaah Ustaz. Saya jawab satu-satu dulu ya. Ya. Pertama, baca Quran itu besar pahalanya ya. Jadi kalau tingkat zikir yang paling tinggi itu membaca kalamullah. Bikulli harfin hasanat. Satu huruf, satu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf, 19 kebaikan. Kapan waktu yang istijabah membaca Quran itu? Pertama, waktu yang paling istijabah itu adalah di waktu-waktu di mana ada waktu yang istimewakan dalam beribadah kepada Allah. Saya ulangi, waktu istijabah itu adalah waktu di mana waktu itu diistimewakan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satunya adalah di malam hari, sepertiga malam, wa minal laili fatahajjad bih. Nah, ya, dijelaskan. Itu waktu-waktu yang utama, lalu dia membaca Quran di waktu-waktu itu. Akan tetapi ada hadis kedua. Nah, hadis kedua tuh begini. Seseorang ketika dia dikasih rahmat, kata Nabi begini, ada dua iri yang boleh, dua dengki, iri ya. Kata Nabi, la hasada illa fisnataini. Tidak boleh iri kita, kata Nabi, kecuali pada dua orang ini. Pertama, rojulun, seseorang.
Yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat Allah. Ana al-laili wa atrafan nahar. Mereka membaca di waktu malam dan di waktu siang. Dalil ya. Apa itu? Berarti baca Quran itu siang malam saja. Ya. Keistimewaannya kapan? Ya sepanjang waktu aja. Tadi yang pertama tadi saya khususkan ya, di mana ada waktu istijabah, afdol, di situ dianjurkan baca Quran. Akan tetapi dalil kedua diperlebar. Di mana ada waktu-waktu baik siang maupun malam, itu waktu yang istijabah. Ya, yang paling bagus. Kata Allah, rajulun yatluna kitaballah ana al-laili wa atrafan nahar. Mereka membaca di siang hari maupun di waktu malam hari. Ya, waktu malam hari di waktu siang hari. Jadi itu kapan saja sebenarnya membaca Quran itu diperbolehkan, dalam situasi apa saja dianjurkan, ya. Makanya karena ini dianjurkan, Nabi Muhammad pun menganjurkan kita untuk membaca beberapa surat penting sebelum tidur. Pertama, surat Tabarak. Jangan tinggalkan surat Tabarak menjelang tidur semampunya. Yang kedua, Nabi baca as-sajadah. Kalau mampu, as-sajadah dan hafal. Atau ingin melakukannya, kalau tidak ya cukup Tabarak. Yang ketiga, Nabi baca akhir dari surat. Nah, setiap malam baca ini kata Nabi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sampai terakhir. La yukallifullah. Sampai terakhir. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, jadi itu penjelasan tentang waktu-waktu yang dianjurkan orang ketika membaca Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak tapi tidak mendalami artinya, atau membaca sedikit tapi sekaligus mendalami arti dan maknanya, Ustaz? Iya, tadabbur berarti ya. Iya. Pertama begini ya, ada dua ranah yang kita tak bisa menjamahnya. Pertama ranah pahala, tak urusan kita itu. Yang kedua ranah dosa, tak tahu juga kita. Makanya mana lebih utama? Semuanya punya keutamaan. Kata Nabi, bikulli harfin hasanah. Mengerti atau tidak engkau isi Quran itu, baca saja sudah berpahala. Maka definisi Quran itu apa? Definisi Quran, Al-Quran wa huwa kalamullah. Quran itu adalah perkataan Allah. Sudah? Unzila ala Muhammad, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-muta'abbad bitilawatih, membacanya itu menjadi ibadah, dapat pahala ya. Al-mabtuh bisuratil Fatihah, dibuka dengan surat Fatihah, wal makhtum bisuratin Nas, dan ditutup dengan surat An-Nas. Itu ya. Jadi keistimewaannya ada dalam hadis menjelaskan apa tadi itu? Menjelaskan membaca dapat pahala. Satu. Yang kedua, dia sedikit tapi dia mentadabburi. Bagaimana pahalanya? Dia punya sendiri pahala. Kata Allah, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mau mentadabburi Quran, merenungi gitu. Isi ayat itu, tadabbur itu ditafsirkan, ditakwilkan. Makanya para sahabat seperti Ibnu Umar, nah mereka berkata begini, kami tidak akan bergeser dari 10 ayat sampai kami memahami 10 itu, menghafalkannya, mentadabburinya, mengamalkannya, kata Ibnu Umar, baru kami bergeser kepada 10 ayat berikutnya. Nah, itu ya. Jadi dia lebih kembali, kalau kita lihat ya istimewa, dia merenungi dan mentadabburi Al-Quran, tidak sekedar membaca ya. Kenapa? Dia lebih dapat inti, maksud, tujuan Quran itu lebih dapat dibandingkan dia sekedar membaca saja. Ya. Nah, tapi membaca pun dia punya keistimewaan tersendiri. Hemat saya adalah berlakukanlah sesuatu dengan semampu kita. Ya, kalau kita memang ingin sifatnya menghatamkan silakan. Tapi jika kita ingin sedikit, tapi kita memahami, dan itu juga yang terbaik. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, makasih Ustaz. Jadi beribadahlah
semaksimal kita mampu ya, Tat. Ya, Karena Allah akan melihat lebih kepada proses dan usaha kita. betul, sahih. Ya. Mungkin saya lempar satu pertanyaan atau ada lagi satu susulan Ustaz dari chat. Ya, Bentar, silakan. buka dulu Ustaz. Waktunya lapang ya. Ada pertanyaan Ustaz, amalan yang mudah, singkat dikerjakan tapi berat ganjarannya atau pahalanya Ustaz. Mungkin ada yang bisa disampaikan pada kami Ustaz. Masya Allah, itu namanya amalan ringan mendulang pahala. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Saya sebutkan ya. Masya Allah, inilah anugerah Allah buat kita ini ya. Kata Nabi begini, hadisnya Imam Ahmad. Barang siapa dia merutinkan setiap hari baca 10 kali kul huwallahu ahad, Allah kasih dia surga. Ya, Allah janjikan buat dia surga 10 kali. Dan almarhum Syekh Jabir pernah menyampaikan ini. Ya ringan-ringan. Makanya Allah tuh suka amalan yang kecil tapi ayutqina. Ya, innallaha. Sesungguhnya Allah suka kepada amalan yang kecil tapi adwamuha wa in qalla. Walaupun sedikit. Nah, satu. Yang kedua, kalau mau dicatat saya tunggu ini. Nah, yang kedua, kata Nabi, barang siapa membaca setiap hari kalimat ini, maka Allah hapuskan dosanya sebanyak buih di lautan. Masya Allah ya. Berapa banyak buih, berapa miliar, triliun gelembung-gelembung di seluruh laut dunia ini. Allah hapuskan dosanya sebanyak buih lautan. Tolong baca ini kata Nabi, sehari 100 kali. Ya, pendek saja. Tapi kalau kita malas atau kita lupa, hilang dia. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih. Selesai. Hadis sahih Imam Bukhari. Sudah. Hadis sahih Imam Bukhari. Subhanallah wa bihamdih. Selesai. Pendek aja. Dua. Yang ketiga, lanjut. Memohon. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi begini. Barang siapa man sa'alal jannah thalatha marrat. Enteng aja nih. Barang siapa kata Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, masukkan aku surga. Dia meminta 3 kali. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Ya Allah, masukkan aku ke surga. Lalu perbuatan, tingkah laku, sifat dia menunjukkan ahli surga, surga akan berkata kata Nabi. Apa kata surga? Ya Allah, tolong masukkan orang itu ke tempat saya. Surganya minta itu. 3 kali, itu menunjukkan permintaan itu banyak. Satu. Yang kedua kata Nabi, barang siapa kata Nabi, dia memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah jauhkan aku dari neraka, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Lalu perbuatan dia kata Nabi menjauhkan neraka, ya. Tak buat maksiat, ya. Sudah, kecuali kata Nabi neraka akan berkata, ya Allah jannibni minni, ya Allah tolong jauhkan aku dari orang itu. Minta sama Allah, ya. Kita ini dianjurkan minta. Malam yas'alillah yaghdab alaihi, itu kata Nabi. Hadis Imam Bukhari. Barang siapa yang tak mau meminta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Itu kata Nabi, kalau ada orang tak mau minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Kenapa nggak minta kepada saya? Memang tidak butuh kepada saya. Ada berapa tuh? 3. Ya? Banyak lagi, tambah lagi. Untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu. Saya kasih amalan buat ibu-ibu di rumah ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kaum ibu-ibu agar mereka ini memperbanyak amalan di rumahnya. Berupa apa amalannya? Ini apa itu? Berupa bisa pekerjaan ya. Pekerjaan ibu-ibu kata Nabi, min kulli sulami bani Adam sadaqah. Setiap ruas jari anak Adam sedekah. Nyetrika, memasak, menjemur, itu semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menjelaskan berikutnya. Satu ketika, nah ini untuk ibu-ibu nih, Rasulullah pergi berangkat sebelum subuh. Tapi untuk semua juga boleh, ya. Sebelum subuh, dilihatnya Zainab masih di Sofiyah atau Zainab masih di sejadahnya. Jadi Sofiyah ini bangun tengah malam dia, tahajud sampai subuh. Nabi berangkat ke masjid, masih di sejadahnya dia. Singkat cerita, Nabi berjamaah ke masjid. Begitu berjamaah Nabi, pulang beliau sudah agak terang, masih di sejadah juga dia. Wahai Zainab, apakah engkau aku ingin sebutkan satu amalan? Jika engkau amalkan, zikir ini mengalahkan duduk panjangmu tadi. Pendek aja itu. Jadi mau Rasul, aku berjam-jam duduk, tapi dengan satu kalimat tasbih, aku bisa diampunkan pahalanya. Iya. Apa kalimatnya? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arsyih, wa midada kalimatih. Hafal nggak sih? Hah? Nah, kalau nggak hafal nanti di-share sama Bu Wina itu. Ya, stoknya banyak tuh zikir. Ya, saya pikir terlalu banyak ya. Saya tidak bisa sebutkan jelas, bagi laki-laki ke masjid itu besar pahalanya banyak. Nah, dalilnya terlalu melimpah. Ya, ya silakan yang lain pertanyaannya. Mungkin terus sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalau ya, kalau boleh ya, ada yang bertanya langsung? Bertanya langsung. Mohon bisa ini raise hand di angkat tangan ya, raise hand. Kasih kode tangannya di Zoom meetingnya. Jadi minta tolong pada hostnya, Davi. Assalamualaikum Ustaz. Salam, wah, teman lama nih. Apa kabar? Sehat ya, Bang Karafi? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi haji nih ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, apa cerita kita nih? Masih sering ke offshore Ustaz? Udah jarang nih. Iya, takut juga naik pesawat. Ustaz mau nanya Ustaz. Iya. Kadang kita kalau berdoa itu kan pengennya cepat dikabulkan gitu ya. Iya. Pengennya cepat, kita minta apa pengen cepat dikabulkan. Nah, kadang karena kita tergesa-gesa ini kita jadi cenderung tidak sabar. Nah, bagaimana kiatnya Ustadz untuk kita ini itu bisa ikhlas gitu, dan ketika memang masih dikabulkan kita itu punya prasangka sama Allah atau istiqomah gitu Ustadz, terkait memanfaatkan waktu. Baik. Pertanyaannya bagus sekali tentang bagaimana kita mensikapi ketika berdoa ya. Bapak Ibu, saya tidak pakai ini, saya takut salah. Makanya saya sering mengungkapkan dalil-dalil hadis ya. Pertama begini, hadis pertama. Nabi bersabda begini, la yamutunna ahadukum hatta yuhsinul dzan ila Allah. Kata Nabi, janganlah mati salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai ia berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka dia kepada Allah. Kata Nabi, jangan mati itu apa maksudnya? Ya, jangan mati. Kok bisa jangan mati? Nah, pasti mati kan? Maksudnya, usahakan dirimu jangan ketika engkau mati, engkau itu mempunyai prasangka buruk kepada Allah. Nah, itu dia ya. Satu, dalil pertama. Dalil yang kedua, kata Nabi, innallaha, sesungguhnya Allah tidak menerima doa min qalbin ghafillahin, dari hati yang lalai dan main-main. Ya, main-main gitu, tak yakin dikabulkan oleh Allah. Tak boleh, harus yakin kita. Allah mengabulkan permintaan, Allah mendengar itu. Ya. Allah tahu, Allah tuh melihat. Jadi seperti begini, kayak kita baca Fatihah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, ucapan itu dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Hamida abdi, hambaku memuji aku.
Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, sana'a abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Jadi orang itu kalau dia sedang sholat, junadi rabbah, dia sedang berbisik-bisik kepada Allah. Makanya kata Aisyah, Nabi Muhammad kalau dia baca Fatihah, dia pelan-pelan bacanya. Apa sebabnya? Karena ketika kita baca Fatihah, Allah sedang menjawab ucapan kita itu. Dua ya. Yang ketiga, kata Nabi, celakalah seseorang ketika dia meminta kepada Allah doa. Sudah, kenapa Allah tak mengabulkan permintaanku? Akhirnya dia berputus asa berdoa dan meninggalkan doa, kata Nabi. Jangan begitu, kata Nabi. Ya, kenapa? Namanya juga meminta kan, memohon. Ya, baik. Yang tiga, yang keempat. Cara Allah mengabulkan doa itu ada tiga. Saya ulangi, cara Allah mengabulkan doa kita itu ada tiga. Satu, bim salabim, abarakadabra, doa langsung makbul. Ya, langsung itu. Langsung apa yang diminta langsung ada. Langsung muncul. Apa yang dia mohon langsung datang. Satu, alhamdulillah. Yang kedua, ini cara Allah mengabulkan doa, Allah hindari kita dari musibah. Anak tak sakit, suami tak sakit, istri nggak sakit, kerjaan aman-aman aja, nggak di PHK, kendaraan aman, situasi aman, tidak ada musibah. Itu cara Allah mengabulkan doa-doa kita itu. Perhatikan ya, makanya harus luas pikiran kita ini. Satu ketika Nabi Khidir menegakkan tembok. Apa kata Nabi Musa? Kampung ini tak kasih makan kepada kita. Kenapa engkau tegakkan tembok? Minta upah saja kepada mereka. Engkau sudah capek menegakkan tembok. Apa kata Khidir? Ya, Ibnu Katsir menjelaskan Nabi Khidir ya. Kalau di Quran dijelaskan rajulun soleh, pria yang soleh. Apa di dalam surah Al-Kahfi itu dijelaskan? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumma wa kana abuhuma solihah. Di bawah dinding ini Musa ada harta anak yatim. Ini tembok roboh, tersingkap hartanya. Bagaimana caranya? Anak ini masih kecil, maka aku dirikan tembok, kata Nabi Khidir, agar mereka nanti dapat mengambil harta itu ketika dewasa. Terus ujung ayatnya, wa kana abuhuma solihah. Kedua orang tuanya soleh. Kedua orang tuanya soleh. Di sini kata Ibnu Katsir menjelaskan, jika orang tua soleh, dua-duanya, nanti akan Allah jadikan ada saja nanti yang menolong anaknya itu. Bapak punya anak sekolah jauh, merantau ke luar negeri, atau ke Jogja, atau kemana kuliah. Karena orang tuanya soleh, nanti anaknya yang jauh-jauh belajar itu, ada saja nanti caranya Allah menjaga anak itu. Kenapa? Karena orang tuanya soleh di Depok, di Alvinia ini. Ya, itu kata para ulama, perlunya kesolehan orang tua. Dua ya, cara Allah mengabulkan doa tadi apa? Satu, langsung. Yang kedua, dihindarkan dari musibah. Yang ketiga, doa itu tak dikabulkan. Ya. Yang kedua, doa itu juga kena musibah juga dia. Tapi doa itu disimpan oleh Allah di akhirat jadi pahala. Itu cara Allah. Ya. Jangan berbaik sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Tak boleh. Ya, kalau Allah tak mengabulkan doa kita, bersabar. Jangan merajuk seperti Nabi Yunus merajuk berdakwah tinggi pergi pinggir laut lalu dimakan ikan dia. Ya, baik. Kenapa itu namanya ustadz ngambek? Ya, ustadz ini ngambek tak boleh, jadi azab Allah ya. Akhirnya berapa lama dia di perut ikan itu? 40 hari. Kata Nabi Muhammad, andaikan dia tak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus itu akan sampai kiamat di perut ikan itu. Ya, nah, itu salah satu zikir. Baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan Pak Kadapi. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Waktunya sudah cukup malam. Nah, Mau terakhir kesimpulan singkat malam ini sebelum kita tutup Ustaz. Ya, baik. Satu aja. Apa tadi tema kita tentang umur tadi ya? Tema kita tentang usia tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, sudah.
mulai sekarang udah start, udah perbaiki diri. At-taibu minadz dzambi kaman la dzanbalah. Seseorang yang bertaubat dari dosa, kata Nabi, seolah-olah dia tidak berdosa. Mulai sekarang, ya, usia kita perhatikan, kita melangkah kemana kita ini, perlu nggak? Ya, boleh saya ucapkan terakhir dua kalimat ini, apa perbedaan antara warok dan zuhud? Warok dan zuhud. Ya, kata Ibnu Qayyim, zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tak manfaat untuk akhiratnya. Saya ulangi, zuhud meninggalkan sesuatu yang tak manfaat untuk akhiratnya. Garisi kata manfaat. Sementara wara' meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Itu wara'. Mana lebih tinggi zuhud sama wara'? Mana lebih tinggi? Zuhud. Saya buat contoh ya, ada orang kondangan. Begitu kondangan, ada yang nyanyi. Yang nyanyi laki-laki, auratnya juga tertutup, lagunya lagu sholawatan. Nah, kira-kira manfaat gak buat akhirat saya? Ini orang zuhud ya. Nggak manfaat. Ya, tapi engkau terhibur. Kalau menghibur diri, aku bisa ke rumah dengar murotal Syekh Ghamidi, Syekh Masyari Rosyid, terhibur hatiku. Orang yang zuhud pulang ini. Pulang dia. Setelah habis makan, dia makan bakso, zupazub, macam-macam lah ya. Pulang dia. Tapi orang yang warok, nah, membahayakan. Duduk dia. Bahaya nggak ini? Yang nyanyi laki-laki, pakai debus atau pakai rebana atau gambus. Lagunya lagu bagus-bagusnya. Membahaya akhirat, bahaya nggak? Enggak ada. Boleh. Boleh, nggak masalah. Karena kata Nabi, lalu nikah, iklankan nikah, wadribud dufuf, dan pukullah rebana. Boleh. Orang yang warok, duduk dia. Tapi yang zuhud, pulang dia. Di mana kualitas kita? Tergantung kita mensikapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang kita harus men-setting diri kita, waktu tidak panjang, karena kata Nabi menuju kiamat kalian akan banyak menemukan nanti, kata Nabi, al-mautu faj'atan, mati mendadak. Ya, ilmuwan sains dari Inggris, para dokter menjelaskan bentuk mati mendadak di abad ini, kata dia, adalah serangan jantung. Coba kalau dia belum banyak ibadah, harta belum diinfakkan, jangan tunda-tunda. Ya, langsung sekarang. Berubah. Kalau kerjaan tempat haram, keluar langsung. Karena kita tidak tahu, Allah tidak mewafatkan kita dalam kondisi sakit, dalam keadaan olahraga, segar bugar. Allah bisa mewafatkan kita dalam kondisi tersebut. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangan dalam penyampaian saya. Memang model saya agak semangat begini, ya. Mudah-mudahan dengan semangat begini coronanya hilang. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Ya, demikian para jemaah, acara atau kajian kita malam hari ini sudah selesai. Mungkin kita bisa langsung tutup karena sudah ditutup oleh Ustadz tadi dengan doa penutup majelis. Ya, langsung. Allah khairan jasa Ustaz. Terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyajian kajian malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin left.